Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pagi hari ini saya akan berkunjung ke senior saya, sahabat saya yang berada di salah satu pemukiman perumahan ya, perumahan. Kenapa saya mau ke sana ini? Karena memang merasa terinspirasi ya, terinspirasi dengan beliau. Banyak ilmu sekali dan juga banyak motivasinya, banyak hobinya. Jadi sekalian kita ngobrol-ngobrol. Dan yang paling terpenting itu adalah terkait lingkungannya ya. Lingkungan di area pemukiman beliau atau di rumah beliau itu yang sangat menurut saya itu penataan dan sebagainya itu sangat asri ya. Walaupun memang lingkungannya lingkungan rumah. Beliau memanfaatkan lingkungan itu dengan sedemikian rupa dan ditata dengan rapi seperti itu. Makanya kita simak videonya, kita simak dan perbincangan beliau. Dari motivasi atau inspirasi dari mana sih bisa punya keinginan seperti itu. Baik sahabat-sahabat, kita nanti lihat nih, kita lihat. Saya akan masuk ke rumah beliau atau akan ketuk kita ya. Yuk kita ikut. Oke, yuk kita ikutin, kita masuk ke rumahnya. Kita cari ya bang. Ini rumahnya nih, rumah beliau. Ini dari belakang nih, kita masuk dari belakang. Ini kebetulan beliaunya sedang ada nih, ada. Oke, nih beliau nih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waduh, ada di rumah nih kayaknya nih. Lagi santai ya. Sengaja nih Pak, saya silaturahmi nih ke sini nih. Silaturahmi. Dipakai aja. Ya, dibuka lah Pak. Ini kan tempat bersih nih. Lingkungan bersih. Gimana kabarnya Pak Ari? Alhamdulillah. Siap nih, saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat channel Ajay. Ini Pak Hari nih. Pak Hari ini yang punya lingkungan. Tuh lihat tuh. Hobi. Nih. Pak Hari ini punya hobinya nih, lihatin deh. Burung apa ini Pak? Derkudu ya? Derkuku. Derkuku atau lebih tepatnya orang nyebut tekukur ya. Tekukur ya Pak Hari ya? Di bahasa Indonesia tekukur. Kemudian bahasa Jawanya orang nyebut derkuku. Sama puter. Kalau saya itu lebih kenalnya itu perkutut. Perkutut beda lagi Pak? Beda lagi. Itu ada lagi ya? Lebih kecil lagi. Oh, ini derkuku ya. Kalau itu derkuku itu bahasa Jawa. Bahasa Jawanya ya. Ini banyak Pak, saya bersahabat-sahabat nih. Banyak sekali nih. Tidak sekedar hobi tapi juga pelomba. Oh, pelomba juga Pak. Oh, ini untuk kontes lah kalau bahasa sekarang nih. Kalau kata bahasa sekarang gitu kan. Kontes. Tapi kontesnya tidak hanya sekedar di wilayah seperti Ocehan ya. Wilayah kecamatan kami sudah wilayah antar Jawa dan Bali. Wih, jauh sekali Pak, lumayan ya, cakupannya udah luas. Itu kalau seperti itu gimana Pak? Itu ada kelompoknya apa komunitasnya apa gimana? Komunitasnya ya. Komunitas PPDSI, organisasinya dari Perkumpulan Pelestari Derkuku Seluruh Indonesia. Luar biasa. Nah, kebetulan untuk wilayah di Jabotabekar, saya ditunjuk selaku ketua 2. Ketua untuk sejabotabek. Alhamdulillah, luar biasa ya sahabat-sahabat channel Ajay. Inilah salah satu memang hobi ya, hobi. Karena kalau hobi itu ya susah sih. Biasanya sih kalau derkudu ini memang disukai atau di penghobinya itu yang udah jarang sekali Pak. Ya, udah jarang sekali apalagi di Kabupaten Bogor. Ya. Banyak kan sekarang ocehan maupun perkutut biasanya. Tapi derkuku ini memang hanya menyangkut wilayah Jawa dan Bali aja, belum menyebar seluruh Indonesia. Tapi untuk merawatnya itu biasanya ada sama, perawatannya hampir sama ya Pak. Ya, sama. Nggak ada tip-tip lain. Ya perawatan memandikan burung dan sebagainya ada. Tapi ada jarak waktu tertentu Pak? Biasanya 1 minggu sebelum lomba kita treatmentnya. Gitu. Terus untuk kontes ini biasanya itu ada hadiahnya dan sebagainya gitu Pak. Ini jadi derkuku ini rata-rata para penghobi. Jadi para penghobi itu membentuk satu komunitas ini, jadi tidak
berlatar belakang judi ya, atau kalau Ocean kan ada uang dan sebagainya. Betul. Tapi kalau untuk terkuku ini memang memfasilitasi untuk lomba-lomba ini untuk bisa berkembang dan orang rame meminatin, dan pasti mereka kan akan beli burung itu sendiri, dan burung-burung juara itu yang biasanya yang dicari. Ini satu lagi nih, saya udah lihat Pak Har itu punya channel juga ya. Channel apa di situ namanya itu tepat terkait masalah Darkudu atau hobinya lah. Channel apa di situ namanya? Cak Hari kalau nggak salah ya. Cak Hari Channel. Cak Hari Channel. Teman-teman atau sahabat Pak J mau melihat channel kami khusus untuk burung terkuku, cara merawat, kemudian mengikuti lomba, kemudian bagaimana mengatasi penyakit, bisa mampir ke channel kami Cak Hari Imawan. Tuh sahabat-sahabat channel Ajaib, silahkan monggo mampir di channelnya Cak Hari terkait perawatan dan sebagainya, mungkin perlombaan juga di sana ya Pak ya, kontes burungnya di channelnya Cak Hari Imawan. Nah selain itu Pak Hari ini kan senang menata-nata kayak penghijauan untuk di lingkungan. Ini inspirasi dari mana Pak awalnya Pak? Kalau inspirasi enggak, tapi kalau melihat sesuatu yang sifatnya tertata rapi dan indah memang hobi ya. Jadi sebenarnya ini bukan tanah kami, secara pribadi bukan tanah kami, ini tanah fasilitas sebenarnya. Fasilitas yang dulunya semak belukar, kemudian dan kebetulan saya memiliki hobi itu sendiri memerlukan lahan, sehingga kami mengajukan diri ke Pak developer dan diizinkan asalkan tanah fasilitas ini tidak dibangun secara permanen. Kalau hanya untuk taman-taman seperti ini nggak masalah ya Pak ya? Mereka enjoy, malah seneng karena dirawat. Lingkungan ini dirawat. Betul. Seperti itu. Nah ini sahabat-sahabat, jadi dirawat. Ini lingkungan developer atau pengelola dari pemukiman perumahan apa nih Pak? Geria Bukit Jaya. Geria Bukit Jaya. Jadi di belakangnya itu adalah lahan masih kosong. Terus dirawatlah sama Pak Hari, dijadikan seperti ini. Jadi penataannya sangat indah sih, ya kan, bagus gitu kan. Jadi area sempit, area di perumahan pemukiman dijadikan suatu taman di belakangnya itu atau dirawat. Nih lihat ini sahabat. Ini yang menjadi suatu inspirasi atau bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak juga, terkhususnya saya pribadi. Terkadang kita merawat suatu lingkungan itu memang peduli itu kita susah. Nah mungkin Pak Hari punya ininya nih, ceritanya gimana masalah kepedulian lingkungan Pak? Jadi merawat lingkungan tidak harus lingkungan itu besar sebenarnya. Merawat lingkungan adalah kecintaan kita terhadap kehidupan yang dilihat dari sisi keindahan itu enak dilihat lah. Kita bisa santai memanfaatkan lingkungan itu, baik itu lingkungan pribadi maupun lingkungan yang umum yang dijadikan fasilitas itu. Itu akan lebih enak dinikmati, dan itu merupakan suatu equilibrium atau keseimbangan kehidupan ya. Dimana kita tahu sendiri bahwa kebanyakan perumahan-perumahan ini kan tipe-tipe kecil ya, perumahan kami ini tipe 21, bukan perumahan elit ya Pak ya. Jadi perumahan sangat sempit sekali, sehingga kita bisa dengan adanya fasilitas umum atau fasilitas seperti ini itu merupakan satu yang bisa dinikmati untuk keluarga kita dan kita sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Tapi kan kalau segimanapun namanya rumah Pak, lingkungan di rumah, halaman dan sebagainya, kalau kita rawat sedemikian rupa menjadi indah, itu kan akan menjadi nyaman buat si penghuninya. Tidak saja sebagai penghuninya Pak Jaya, perlu diketahui bahwa ada 3 kakak 3 keluarga di wilayah kami ini yang concern juga, karena pada saat ini yang paling penting pada saat COVID kemarin
Ya, kita ya, tetap ya. mengadakan Itu banyak orang di apa sih? pengajian yasinan, Isolasi Pak. atau Ya, apa ya? banyak isolasi lah. Dan kita sepakat tetap mengadakan yasinan tiap hari malam Jumat ya. Itu di sini, Pak. Memanfaatnya di saung-saung seperti ini. Alhamdulillah ya, Ya. alhamdulillah. Gitu loh. Betul. Jadi kita nggak perlu takut lagi karena ajal itu sudah dari kodratnya ya. Iya. Tapi tetap keimanan kita kalau kita tanam dan kita minta petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Iya, iya. Insya Allah segala halangan, rintangan, penyakit apapun, insya Allah. Ya, yakin lah, ya. Ngambilin kita. Yakin. Itu suatu keyakinan. Dan Iya. alhamdulillah warga kita selama COVID itu tidak ada Kegiatan. tidak ada korban ya. Nah, Jadi ya kalau terpapar sih udah pasti ya. Ya. Tapi alhamdulillah nggak ada korban waktu itu. Nggak ada korban sehingga kami menjalani aktivitas kemasyarakatan ini sangat baik sekali. Jadi memanfaatkan area lingkungan Ya, yang memang sudah betul. nyaman pada waktu itu. Apa sih namanya, Pak, waktu banyak COVID itu orang banyak diisolasi atau apa namanya itu? Isolasi, Ya kan nggak usah banyak keluar rumah kan gitu dan sebagainya. Tapi karena kita punya lingkungan yang memang nyaman, kita manfaatkan untuk itu ya. Ya, meskipun tetap menjaga prokes, Iya, tetap menjaga iya, pakai alhamdulillah. masker, pakai hand sanitizer, tapi tetap itu kita jalani Betul, betul. dengan anjuran pemerintah. Kan kembali lagi. Jarak, ya. Kembali lagi gini, Pak, ada peribahasa rumahku katanya surgaku. Tapi rumahku surgaku kalau dilihat nggak nyaman, itu kan gimana? Kalau Iya. kita pulang dari mana-mana nggak nyaman gitu, seperti apa kan gitu ya? Iya. Tapi kalau nyaman itu akan membuat mungkin para apa sih yang punya rumah atau masyarakat itu pulang ke rumahnya nyaman, membuat fresh lagi, bener gak, Pak? Dari setiap pulang dari kegiatan, entah itu dari pulang kerja, entah dari pulang dari mana, pusing melihat lingkungannya nyaman, jadi indah. Nah, ini saya sangat setuju sekali dengan ide-idenya Pak Hari. Makanya hari ini saya bersilaturahmi ke sini ingin tahu seperti apa sih tadi kan gitu kan. Nah, alhamdulillah sekarang Pak Hari sudah berbincang-bincang dengan channel Ajay. Barangkali ini bisa menjadi suatu manfaat, inspirasi untuk semuanya. Bagi yang memang menonton, ya monggo kan gitu. Terima kasih Pak Hari ini ceritanya. Terkait untuk masalah di lingkungan sekitar. Satu lagi Pak, pertanyaan. Untuk tetangga ini ngikutin juga Pak? Oh iya, tetangga sangat mendukung sekali Pak ya? Meskipun ini fasilitas yang membiayai kami pribadi, tapi ini saya manfaatkan untuk fasilitas umum. Itu juga. bekerja sama Ya, Pak? Dengan cara bergotong royong? Benar. Dengan cara bergotong royong. Gotong Mereka royong, ya? membangun ini gotong royong. Meskipun itu biaya saya pribadi, tapi pengerjaannya? ya pengerjaan rame-rame dikerjakan. Karena mereka tahu sendiri bahwa tidak hanya yasinan untuk bapak-bapak aja. Pengajian ibu-ibu rutin setiap 2 minggu atau seminggu 2 kali. Oh, itu kegiatan pengajiannya di sini? Di sini. Itu rutin, Pak? Rutin. Satu bulan itu ada dua kegiatan ibu-ibu, kegiatan PKK di lingkungan dan kegiatan pengajian. Itu dilakukan di Samsung ini. Malam apa siang? Siang. Siang. Biasanya dilakukan pada hari Minggu. Hari Minggu ya kegiatannya ya. Itu Karena tahu ibu. sendiri lingkungan ini banyak anak-anak, rumah kita tipe 21 didatangin 10 orang aja udah penuh. Iya. Apalagi biasanya ibu-ibu membawa anak-anaknya, bayi, iya, anak sambil yang ngasuh, ini, tapi ya. pengen ada kegiatan mah. Betul. Pengajian. Dengan kan. adanya pengajian ibu-ibu di sini, ya sudahlah anak-anak tinggal main-main kemana, Siap. ibu-ibunya konsentrasi ke pengajian dan kegiatan pengurusan RT. Nah, itu salah satu manfaatnya kita punya ini, sahabat-sahabat, Pak Hari punya lokasi. Nih ada gazebo nih. Gazebonya seperti Ada ini. tiga gazebo. 3 gazebo. Ini aja yang kami buat. Kemudian samping ini dibikin oleh Nih. Pak Ambar, tetangga saya. Luas. Kemudian Pak Suryadi juga. Luas juga gazebonya ini, sekitar 4 atau 5 meter ke Ya, 4 meter persegi, Pak. 4 meter persegi ya. Alhamdulillah nih, alhamdulillah. Baik, Pak Hari, terima kasih banyak nih. Sama-sama, Pak Jai. Semoga ini bermanfaat. Pesan terakhir deh, pesan-pesannya, maksudnya bukan pesan terakhir, pesannya buat channel Ajay atau sahabat channel Ajay terkait masalah pemanfaatan lingkungan. Oh iya, pemukiman. saya pikir tidak hanya lokasi yang besar aja yang kita tata untuk umum.
kalau masing-masing di wilayah, baik itu lahan kecil dan sebagainya, kalau itu dimanfaatkan secara baik, entah itu untuk hobi, entah itu untuk tanaman, kemudian untuk hal-hal yang sifatnya positif, insya Allah itu akan bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Amin, amin, Ya. amin. Oke. Karena apa? Karena mengurangi nyamuk nanti kalau biasanya kalau nggak tertata ya ada kaleng keisi air dan nyamuk juga Bisa banyak. lingkungan sama-sama bersama-sama lah. Satu masyarakat, satu kelompok masyarakat di lingkungan itu bersama-sama membangun lingkungan dengan tertata rapi, insya Allah itu akan membawa dampak positif untuk kehidupan selanjutnya. Amin ya robbal alamin. Jadi begitu sahabat, peduli terhadap lingkungan itu tidak harus istilahnya punya lingkungan luas. Jadi lingkungan sedikit pun kalau kita memanfaatkan ada rasa peduli, kemungkinan kebersihan akan menjauhkan kita dari banyak penyakit. Kan gitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak dengan Pak Hari Himawan yang sudah memberikan inspiratifnya atau informasinya terkait kegiatan beliau selama ini di rumahnya atau di pemukimannya. Baik, terima kasih Pak Hari sekali lagi. Dan saya sudah dipersilahkan silaturahmi di pendopoknya, di aulanya. Terima kasih banyak. Begitu sahabat-sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.